Ki, untuk bulan Ramadan ini kira-kira ada penerawangan atau prediksi apa sih Ki? Mungkin ada tantangan besar buat masyarakat Indonesia kita. Buat masyarakat Indonesia seperti biasanya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena eh, puasa tahun ini kita sudah mendapatkan ujian ya di awal itu dengan adanya musibah banjir yang memakan banyak korban harta benda di sini. Tentu kan mereka juga akan pulang kampung ya. Nah, jadi adanya pengalaman traumatik ini nanti bisa menyebabkan kendala. Kalau menurut saya lebih baik tahan dulu keinginan untuk pulang kampung. Lebih bagus bertahan saja dulu di Jakarta ini nanti tahun depan. Karena kalau memaksakan diri di tahun ini, khawatir nanti akan timbul masalah-masalah baik di perjalanan maupun di kampung halaman itu sendiri. Ki, untuk bulan Ramadan ini mungkin ada tantangan besar nggak yang dicapai nanti sama masyarakat Indonesia kita di bulan suci Ramadan? Tantangan beratnya ya jelas ya, karena bulan puasa ini kita harapkan untuk dapat mengendalikan diri, tapi kelihatannya banyak yang tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga kemudian seolah-olah kehilangan makna di bulan puasa ini dengan adanya gejolak-gejolak sosial, terutama dalam hal kejahatan. Gitu ya kan sangat sangat miris apabila kemudian mencari uh, ini ya kebutuhan atau keperluan yang sifatnya nanti perform atau buat penampilan di hari raya tapi dengan jalan yang tidak sepantasnya. Itu kalau di masyarakat akar rumput. Kalau di masyarakat menengah ke atas, disinilah tantangan-tantangan untuk supaya bisa mengendalikan diri, tidak menyalahgunakan apa kesempatan yang mereka atau amanah yang mereka dapatkan. Untuk kondisi ekonomi nih, politik ini kan udah mulai berubah ya Ki. Yeah. Apalagi kita lihat kemarin Indonesia gelap dan ekonomi makin surut lah. Akan ada kenaikan di bulan suci Ramadan ini bahan baku. Ki, gimana ngeprediksi itu di bulan suci Ramadan ini bakalan ada yang gejolak yang lebih ini nggak Ki di ekonomi dan politik kita? Sebenarnya kalau di masyarakat pedagang gitu ya, karena memang sudah merupakan peluang di tahun-tahun sebelumnya, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan kenaikan harga-harga sembako dan yang berhubungan dengan itu ya. Nah, sementara di tahun ini pemerintah banyak mengadakan operasi pasar. Jelas itu akan menimbulkan gejolak sosial lagi, gitu ya. Yang lebih parahnya gejolak sosial ini ada ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar emosi para pedagang, sehingga mereka kemudian bisa jadi nanti akan menimbulkan banyak masalah yang baik itu berupa misalnya pelanggaran-pelanggaran dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah, atau kemudian kecurangan-kecurangan lain yang mereka bisa perbuat. Nah, kalau untuk keadaan perubahan besar atau peristiwa penting nih yang terjadi di bulan suci Ramadan ini, misalnya kayak fenomena masyarakat, gimana Ki? Ada keributan apa lagi Ki? Untuk fenomena masyarakat, jadi gini ya, sebetulnya ini semua gejolak-gejolak sosial ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang menjadi provokator. Di sini mungkin saya memakai bahasa simbol saja ya. Bahwasanya provokator ini kemudian memanfaatkan celah-celah yang ada dari gejolak sosial. Kita tahu siapa yang suka memanfaatkan gejolak sosial atas nama kerakyatan. Kita tahu itu semua siapa. Nah, mereka kemudian menjadi provokator, membangkitkan emosi. Jadi masyarakat saat ini kebanyakan sumbu pendek, nggak bisa dipanasi sedikit bergejolak langsung ya. Dan walaupun akhirnya mereka menyesali itu semua, belakangan terlambat menyadari
Kalau mereka justru dimanfaatkan untuk situasi yang mengarah kepada situasi politis nasional, ya. Sehingga misalnya apa yang dicanangkan untuk ketahanan pangan misalnya, bahkan kemudian memberi makanan bergizi gratis saja pun jadi masalah. Jadi dimanfaatkan. Itu celah seperti itu selalu ada. Dan ini makin parah. Tapi mudah-mudahan kemudian ini nanti ada solusinya. Nah, itu biasanya oknum-oknum itu memang sengaja pas di bulan suci Ramadan atau memang ada kita bisa prediksi nggak Ki? Kayak kenapa harus di bulan suci Ramadan? Kenapa nggak setelah itu atau sebelum itu gitu? Apa perubahan nanti mereka pengen lakukan di bulan suci Ramadan? Sebetulnya gini ya, gejolak ini di tahun-tahun kemarin tidak ada karena mekanisme pasarnya dibiarkan saja seperti itu. Artinya walaupun rakyat menjerit karena bahan pangan atau sembako itu naik, ya itu karena tidak ada gejolak politis, gak ada masalah. Itu terjadinya cuma di tahun ini karena berkaitan dengan gejolak politis yang memanfaatkan situasi gejolak sosial kemasyarakatan atau arus bawah atau masyarakat akar rumput gitu ya. Nah, jadi kalau secara psikologis gitu ya, bulan puasa ini kan orang menjadi sensitif. Orang menjadi sensitif, apalagi ini dikaitkan ini ya, tadi malam Jumat Kliwon itu blood moon. Blood moon itu purnama berdarah gitu ya. Dan itu setiap bulan purnama orang gila kumat, setiap bulan purnama hewan-hewan pada kawin, birahi naik. Pokoknya setiap bulan purnama sudah bisa dipastikan semua yang berkaitan dengan hawa nafsu itu naik. Pas bertepatan di bulan puasa, maka sensitivitasnya makin tinggi. Sehingga itu semua bisa menjadi pemicu dasar manusia untuk menjadi khilaf. Baik itu nanti dari segi kemarahan, artinya melihat kesusahan yang terjadi, emosi tinggi, diprovokasi gampang gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan kalau di sini saya memprediksi yang seperti ini, justru akan ada antisipasi, ya. Antisipasinya dari siapa? Antisipasi dari orang-orang yang mendoakan untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Dia tidak akan tinggal diam. Oke, untuk prediksi PHK ini kan yang kemarin cerita sudah di pas bulan suci Ramadan juga tuh Ki. Akan ada lagi nggak tantangan besar nih buat para pekerja atau para pengangguran nih di tahun bulan suci Ramadan ini? Kabar apa nih setelah dari bulan suci Ramadan ini mereka dapatkan baik atau justru mengulangi kerjaan gitu? Jadi pengetatan anggaran, efisiensi, yang dikatakan efisiensi, halusnya begitu ya. Kemudian dijadikan isu juga untuk menimbulkan gejolak yang nyata, misalnya PHK. Sebetulnya itu ada kejanggalan di sini ya. Ada yang kalau menurut kacamata batin ini seolah-olah seperti ada settingan tertentu untuk menggoyang. Cuma saya dulu pernah memberikan masukan di ganjil misteri ini bahwasanya sebetulnya yang dikhawatirkan itu bukan gejolak politis di dalam negeri. Justru tantangan terbesarnya itu datang dari luar, yang kemudian pengaruh luar ini menggerakkan yang di dalam negeri kita ini bergejolak. Jadi akar masalah adanya di luar, bukan di kita. Makanya kemudian penanggulangannya pun bagaimana mengatasi yang di luar itu tadi dengan cara lobbying tingkat tinggi. Gitu ya. Kalau kita hanya memandang gejolak di masyarakat, ini hal-hal yang menurut saya hal-hal yang manusiawi semua. Gitu. Artinya kemudian apabila mau disalahkan pemerintah yang berkuasa juga nggak mungkin salah gitu ya. Mau disalahkan ke masyarakatnya juga nggak mungkin. Akhirnya kemudian saling mencari akar masalah. Akar masalah bukan di kita, akar masalah dari luar ini. Nah, itu dibawa ke internal ya, ke negara kita. Iya, untuk menggoyang atau menggoncang kebijakan politik kita.
Nah, Ya, hal-hal itu bakalan berpengaruh dengan cepat gak nanti di masyarakat Indonesia Ki? Atau jelas akan berpengaruh. Jelas. Jadi sepertinya politik divide et impera ini mulai berlaku lagi, pemecah belah bangsa gitu ya. Nah, kalau masyarakat bawah kan hanya melihat faktualnya, fakta-faktanya saja ya. Tidak melihat penyebab-penyebab gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini tapi saya percaya ini semua akan bisa diatasi dengan baik. Ki, kalau berita-berita tentang kan udah kemarin polisi terbuli anak, terus diviralkan di status pornonya luar negeri. Ada nggak lagi berita-berita yang mungkin bisa Ki prediksi di tahun bulan suci Ramadan ini, berita-berita yang menghujatkan lah gitu, yang apa ya, berita-berita yang jahat gitu loh, kayak pencabulan atau pemerkosaan. Ada lagi nggak sih Ki kayak gitu, dan apa artinya di bulan suci Ramadan gitu? Akan semakin banyak berita yang semacam itu karena menurut saya berita itu sengaja dimunculkan untuk kepentingan pengalihan isu nasional. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan isu nasional lagi hangat sekarang ini teralihkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang menurut saya itu sudah sering terjadi dulu sebelum masalah oknum oknum penegak hukum yang mencabuli anak di bawah umur. Dulu juga kan pernah ada terjadi pencabulan anak di bawah umur di sekolah internasional di Jakarta bahkan itu ya. Nah, itu selalu akan terjadi hal-hal seperti itu, tapi kemudian di blow up. Buat apa pengalihan isu nasional? Apa kasus-kasus besar? Karena ini pemerintah kita lihat concern ya. Jadi artinya kasus-kasus besar itu akan dibuka supaya apa? Strategi kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran tadi juga dimulai dengan pemberantasan korupsi. Jelas eksesnya mereka ini tidak akan tinggal diam. Nah, mereka ini kan juga akan menggunakan berbagai cara termasuk buzzer, termasuk isu-isu yang seperti itu yang kemudian hal yang sangat, kalau untuk institusi kepolisian kan jadinya ini kayak nanti kayak pisau bermata dua. Ini di blow up untuk pengalihan isu, tapi ini memalukan institusi. Kan parah jadinya. Jadi tidak hanya masyarakat bawah yang bisa dimanipulasi. Nah, kalau dari kita lihat dari kasus-kasus ini Ki, selama bulan suci Ramadan, sengaja pun tidak sengaja ini, gimana kalau Ki lihat peran dari ahli spiritual atau peran dari ahli tokoh-tokoh agama untuk melihat keadaan ini di bulan suci Ramadan? Adakah tugas atau ini mereka ngasih Ki kira-kira nanti? Disinilah diperlukan kembali tokoh-tokoh agama yang viral, ya, terutama yang viral ya, yang artinya selalu ditunggu kehadirannya oleh masyarakat untuk menenteramkan bahwasanya jangan malah kemudian sibuk mencari siapa salah, siapa benar, kamu salah, aku benar. Saya rasa nggak perlu saya ucapkan kayak begitu lagi, tapi demi untuk kemudian lebih bagus fokus dengan doa gitu ya, fokus dengan doa atau dengan ceramah-ceramah yang menyejukkan umat, bukan ceramah-ceramah yang justru ikut memprovokasi lagi gitu ya, hal-hal yang sifatnya tidak krusial. Jadi hal-hal yang fundamental seperti misalnya membuat masyarakat menjadi sejuk hatinya, kemudian lebih mengutamakan adab atau akhlak, sehingga terjadinya ketentraman nasional, sehingga masyarakat itu kemudian bisa mengantisipasi gejolak-gejolak tadi dengan hati yang tenang, bukan tambah bergejolak lagi dan akhirnya membuat mereka berbuat khilaf gitu. Ki, kalau untuk ini Ki, bencana alam, kan kemarin ada banjir itu di Bekasi, Bogor yang langsung menguap gitu Ki. Nanti ada lagi nggak kita tantangan yang hadapi masyarakat di bulan suci ini? Yang jelas kalau bencana alam itu sudah menjadi langganan. Dan kita sudah tahu kemarin penyebabnya apa. Ya, kita bersyukur
mendapatkan apa, aparat-aparat pemerintah yang kebanyakan saya lihat di sini berhati bersih mulia gitu ya, dan langsung mengatasi dengan akar masalah. Akar masalah banjir ini kan udah jelas ya, banyak peraturan yang dilanggar. Saya juga tahu dari zaman 10 atau 20 tahun yang lalu, untuk daerah puncak itu boleh beli tanah tapi tidak boleh membangun. Jadi mendaya gunakan yang sudah ada saja bangunannya, nggak boleh ditambah lagi. Kenapa jadi belakangan ini kemudian malah timbul bangunan-bangunan yang luar biasa besar di sini ya. Nah, itu bisa jadi penyebab banjir. Walaupun curah hujan juga menentukan di sini akibat adanya perubahan iklim secara global gitu ya. Jadi ini masih akan ada lagi bencana, kebanyakan memang dari air. Ya. Nah, untuk itu makanya tim SAR atau kemudian yang secara mandiri oleh masyarakat supaya selalu waspada. Untuk sistem di masyarakat memang sudah ada misalnya ya. Nah, kalau untuk kecelakaan nanti di arus mudik nanti Ki, gimana kalau di Terawang habis bulan puasa ini? Akan ada yang ini nggak menggejolak di darat, di air ataupun di udara? Ya, kita berdoa semoga nggak ada lagi banjir pada saat arus balik atau arus mudik gitu ya. Kalau nggak tambah banyak aja nanti kecelakaan yang terjadi. Yang jelas yang saya khawatirkan di sini sebenarnya untuk mudik dan arus balik adalah kelelahan mental mereka. Jadi lebih banyak yang sifatnya psikologis. Artinya pulang kampung dengan membawa beban derita, beban kesusahan gitu ya. Nah, ini masalahnya. Jadi bukan kayak tahun-tahun sebelumnya yang pulang kampung itu membawa kegembiraan atau kebahagiaan. Jadi prediksi nanti untuk terutama arus balik membawa kembali orang-orang di kampungnya kemudian bertambah urban lah gitu di perkotaan. Kelihatannya enggak sekarang. Tapi lebih ke psikologis ya Ki ya, kayak tekanan. Tekanan mental, ya. Kalau ada nggak sih Ki, ramalan arus mudik menurut Primbon, apa hari baiknya? Kira-kira mungkin di arus mudik, misalnya kayak jangan pergi pas 1 hari setelah ini Lebaran gitu, atau ada tips? Enggak. Ini kalau secara Primbon yang dilarang pergi jauh-jauh justru hari ini nih, tanggal 14 ini. Kalau nanti untuk pulang mudik misalnya tanggal 29 ya Maret atau 30 Maret sampai 5 April nggak ada masalah, nggak ada secara Primbon ya. Secara Primbon berarti dari tanggal berapa Ki sampai 5 April? Dari tanggal 2, enggak dari tanggal 23 sampai 23 sampai 30 sampai 29 Maret apa 31 Maret ya. Kemudian sampai tanggal 5 April tuh aman. Tapi ya tapi tetap waspada, semoga kalau secara secara perhitungan Primbon aman, tapi kita mudah-mudahan bareng sama gejolak alamnya. Mudah-mudahan nggak ada gejolak alamnya. Kalau untuk beban penyakit Ki, nanti untuk bulan suci Ramadan ini akan digunakan sama penyakit-penyakit dari makanan kaki atau apa? Karena kan orang bukan diuji cuma bulan Ramadan ini bukan diuji karena haus dan lapar, tapi ternyata karena penyakit ini. Mungkin ada nggak kayak gitu Ki di bulan suci Ramadan? Kalau penerawangan saya kebanyakan unsur penyakit dari angin. Jadi hati-hati. Ya ada berkaitan dengan virus juga, tapi bukan yang kayak COVID ya. Ya, yang jelas hidup sehat, pola hidup sehat untuk cegah tangkal itu harus sih. Jadi mulai jangan berpikir kalau makan itu ya makan sekedar makan untuk kenyang. Tapi dilihat dulu apa makanannya itu. Ki, terakhir nih Ki, untuk tips atau wejangan buat teman-teman yang yang lagi berpuasa harus kuat
dan nanti pas mudik gimana gitu, nanti mungkin ada tips, kan tadi Ki bilang kita dihantui sama psikologis kita terus mental, mungkin ada tips secara di apa ya, di lingkungan paranormal atau spiritual untuk masyarakat kita supaya berhati-hati itu seperti apa atau menjaga kesehatan itu kayak apa? Iya, esensi puasa adalah pengendalian diri, gitu ya. Pengendalian diri untuk membuat kita bisa menjadikan hati kita ini hati yang bersih, baik gitu ya. Jadi kalau sudah hati kita bersih, itu jelas akan menjadi kekuatan, itu dikatakan kekuatan iman itu dari situ. Tapi maaf, kapasitasnya kan bukan ustadz ya. Cuma saya menanggapi hikmah puasa. Puasa di sini tidak hanya secara Islam, tapi puasa secara global. Esensinya itu sehingga diharapkan dengan adanya puasa ini menjadi keselamatan buat kita semua. Nah, pahami itu supaya kemudian tidak berlarut dalam kesedihan dan kesusahan. Karena ada bunyi ayat yang menyatakan sesungguhnya di balik kesulitan itu sudah ada kemudahan. Mindset kita, pola pikir kita adalah jangan kemudian menikmati kesusahan yang ada, bencana, akibat bencana yang ada, tapi jadikanlah itu pemicu kita untuk semakin maju dan meraih kebahagiaan yang berupa kesuksesan.